adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dong ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum tajwid. Dalam materi ini kita akan pelajari tentang hukum nun mati dan tanwin dan hukum mat. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, kira-kira ada yang tahu tidak ya apa itu tajwid? Pengertian tajwid. Kata tajwid berarti tahsin, yaitu memperbaiki. Menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, serta memberi hak-haknya, seperti jelas, kuat, lemah, dan sifat-sifat hurufnya. Yang disebut hak huruf yaitu sifat asli yang senantiasa ada pada setiap huruf. Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca bacaan Al-Quran dengan aturan-aturan tertentu. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah yaitu amalan yang dibebankan kepada umat muslim namun tidak wajib. Yang selanjutnya menerapkannya dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Yang dimaksud fardu ain adalah wajib bagi umat muslim. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum ini terdiri atas 5 jenis yaitu idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar, terjadi jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan he. Cara membacanya dengan jelas dan terang tanpa dengung. Berikut contoh bacaan idhar. Jika nun mati bertemu dengan he, cara bacanya jelas seperti ini. Yan he. Sekali lagi, yan he. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Terjadi jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya dileburkan disertai dengan dengung. Contoh bi gunnah, jika nun mati bertemu dengan iya, maka cara bacanya wa may yaf'al. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya yaitu dileburkan tanpa disertai dengung. Contoh bacaan idgham bila gunnah, jika tanwin bertemu dengan huruf lam, maka cara bacanya hudal lil muttaqin. Yang keempat adalah iklab. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya dibaca mim dan kadar panjangnya 2 harkat. Contoh bacaan iklab, jika nun mati bertemu dengan huruf ba, maka yumbitu. Yang terakhir adalah ikhfa. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, za, sha, sha, sod, do, to, zo, fa, kof, dan kaf. Cara membacanya yaitu dengan samar dan dengungnya dipanjangkan 2 harkat. Contoh bacaan ikhfa. Jika nun mati bertemu dengan huruf za, maka cara membacanya al-munzilina.
Nah, setelah mempelajari hukum nun mati dan tanwin, kita akan mempelajari hukum bacaan mat. Pengertian mat. Kata mat berasal dari bahasa Arab yang berarti memanjangkan. Menurut istilah, mat berarti memanjangkan bacaan huruf hijaiyah sesuai dengan sifat dan syaratnya masing-masing. Hukum bacaan mat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Mat tabi'i merupakan salah satu cabang dari hukum mat. Arti dari mat tabi'i yaitu biasa atau alami, yang artinya tidak kurang dan tidak lebih. Dalam ilmu tajwid, mat tabi'i juga sering disebut dengan mat asli. Artinya asal mula kejadian atau asal muasal. Dan mat tabi'i merupakan kunci dasar dalam pelajari hukum-hukum mat far'i. Mat tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Mat tabi'i dibaca sepanjang satu alif atau dua harkat. Perhatikan contoh kalimat tersebut. Kata bun. Nah, ta tersebut ialah bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena fathah diikuti alif, maka dibaca dua harkat. Kata bun. Contoh yang kedua, yakulu. Nah, di situ dhammah diikuti dengan waw sukun. Jadi bacaannya mat tabi'i, panjangnya dua harkat. Yakulu. Yang selanjutnya adalah mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 13, yaitu yang pertama adalah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, 4 mat iwad, 5 mat silah, 6 mat badal, 7 mat tamkin, 8 mat lin, 9 mat lazim musaqal kilmi, 10 mat lazim mughaffaf kilmi, dan 11 mat lazim musaqal harfi, 12 mat lazim muwaffaq harfi, dan yang terakhir mat far'i. Kali ini akan dijelaskan hanya mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Yang selanjutnya adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil secara bahasa ialah mat yang berarti panjang. Wajib yang berarti harus, sedangkan mutasil yaitu bersambung. Jadi jika diistilahkan mat wajib mutasil adalah hukum bacaan yang apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau kalimat. Sedangkan cara membaca mat wajib mutasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harkat atau ketukan. Perhatikan contoh kalimat tersebut. As-samai. Nah, berarti kalimat tersebut merupakan mat wajib mutasil. Karena apa? Karena mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil bagian dari hukum mat far'i. Mat berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Mat jaiz munfasil ini terjadi ketika terdapat salah satu huruf mat tabi'i, alif, waw, atau ya, yang bertemu dengan huruf hijaiyah, alif yang berharkat fathah, kasroh, maupun dhammah. Cara membaca mat jaiz munfasil ini adalah boleh panjang seperti mat tabi'i, atau boleh juga seperti mat wajib mutasil, atau panjang bacaan 2 alif atau 4 harkat. Perhatikan contoh kalimat tersebut. Kalimat tersebut merupakan mat jaiz munfasil, seperti contoh inna a'tainaka. Kenapa? Karena huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Jadi bacaannya seperti tadi, yaitu 2 alif atau sampai 4 harkat. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Kak Tias. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.